사장님, 보자 아니에요? 쌍년 바트 중. 8끝. 여덟 땡. 하나, 둘. Halo semuanya para kaum Adam dan Hawa dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Sehat? Semoga kalian semua dalam keadaan terbaik dan dilapangkan rezekinya. Oke, kembali lagi dengan saya, pria banyak kesibukan namun masih pengangguran. Dan kali ini saya akan melanjutkan perjudian yang sebelumnya karena saya belum puas. Maka dari itu saya melanjutkan sequel keduanya, yaitu Taza The Hidden Card yang dirilis pada tahun 2014. Dan pemerannya sedikit berbeda, dimana ada Choi Sung Hyun atau yang dikenal dengan tukang ojek pengkolan. Terus ada juga Shin Si Hyung, Lee Hani, dan Kim Yoon Sok sama Yoo Hae Jin juga masih ada di sini. Baiklah, untuk mengurangi bacot, mari langsung saja kita ke ceritanya. Tapi sebelum itu, silahkan subscribe bagi yang belum, agar saya dapat tambahan modal untuk berjudi kembali. Mampir ke warung Paman Goni untuk memberikan sejumlah uang dari Goni. Jika kalian belum tahu siapa Guang ini, atau bahkan Goni yang dimaksud, silahkan kalian tonton terlebih dahulu sequel pertamanya. Saya sudah sediakan linknya di deskripsi. Oke, cangcut. Karena celananya ketumpahan kuah mie ayam, Guang meminta izin untuk mengganti celananya di dalam. Di sana, ia melihat seorang bocil yang bernama Daegil yang merupakan ponakan dari Goni. Guang memberikan uang kepada Daegil, bahkan ia sampai ketagihan sehingga Guang mengatakan Daegil seorang taza. Daegil kemudian bermain kartu dengan teman sebayanya yang entah permainan apa namanya, saya juga kurang paham. Yang jelas itu bukanlah permainan ceki atau koa bahasa kampung saya. Dalam permainan itu, Daegil menaikkan taruhan yang akhirnya dia berhasil memenangkan permainan tersebut. Bahkan, kebiasaan berjudinya terbawa hingga ia dewasa. Saat bermain bersama temannya, Daegil sempat diremehkan oleh Guang Chul bukan Decul karena Daegil mengklaim dirinya yang merupakan seorang taza. Kemudian, Daegil menerima tawaran Guang Chul untuk buy one dengannya. Dalam permainan itu, Daegil berhasil membuktikan bahwa ia benar-benar taza setelah berhasil mengalahkan Guang Chul. Tak lama kemudian, adik Guang Chul yang bernama Mina datang dan melarang Guang Chul untuk melanjutkan perjudian tersebut. Dan Daegil yang baru pertama kali melihat Mina langsung terpesona dengannya. Setelah Mina pergi, Daegil mengikutinya untuk berkenalan dengan gadis imut tersebut. Namun belum juga Mina memberitahu namanya, ia malah berteriak seolah-olah Daegil memaksanya untuk bercocok tanam. Sehingga Guang Chul dan temannya datang dan mengeroyok Daegil sampai babak belut. Malam harinya, Daegil melihat kakeknya terburu-buru pergi ke kasino setempat untuk berjudi. Di sana, sang kakek mengamuk karena ia merasa bahwa lawannya telah melakukan kecurangan, yang membuat pemilik kasino yang bernama Ryong memberi pelajaran kepada si kakek karena telah berbuat keributan. Saat seseorang menelpon, Ryong menyuruh anak buahnya untuk melanjutkan menghukum si kakek. Tak lama kemudian, Daegil yang datang dan melambui pria itu hingga pingsan. Karena tak sengaja membuat perut Ryong tertusuk, malam itu juga sang ibu menyuruh Daegil untuk segera meninggalkan kota tersebut. Sebelum pergi, Daegil mampir ke rumah Mina dan memintanya untuk memberitahu siapa namanya. Setelah Mina memberitahu tanpa bertele-tele, Daegil langsung mengatakan bahwa ia mencintai Mina. Tapi walaupun Mina menerimanya sekarang, ia juga tidak bisa menyanggupinya karena Daegil harus meninggalkan kota tersebut. Daegil juga berjanji akan kembali dan menjemput Mina dengan gagah jika Mina bersedia untuk menunggu. Aduh, pede banget sih. Di Gangnam, Daegil menemui temannya yang bernama Charlie untuk memintanya mencarikan pekerjaan karena Daegil tidak akan pulang sebelum dia sukses. Setelah itu, Daegil menyewa sebuah kos untuk tempat tinggalnya selama di Gangnam. Di dinding kos itu, Daegil melihat sebuah tulisan yang mengatakan tahun depan aku mau tinggal di gedung. Siang harinya, Charlie memperkenalkan Daegil kepada atasannya yang bernama Kojang untuk membantu pekerjaannya. Setelah itu, Daegil mencoba mengambil hati Kojang dengan membawakan Indomie kesukaannya sambil melamar untuk bekerja di sana. Kemudian, Kojang meramal Daegil dari telapak tangannya, di mana ia menyimpulkan bahwa Daegil merupakan orang yang setia kawan. Di kasino milik Kojang, Charlie memperkenalkan adik ipar Kojang yang biasa dipanggil Madam. Madam merupakan si pemberi pinjaman kepada para pemain yang kehabisan uang dengan bunga yang sangat tinggi. Di kasino ini, Daegil bekerja sebagai pramusaji dengan sampingan menjual rokok dan minuman. Kojang kemudian memanggil Daegil dan Charlie untuk menemuinya.
Mengetahui sepak terjang Daigil bermain watu, Kojang pun memberikan sejumlah uang untuk berjudi dengan sultan-sultan setempat. Dengan kemampuannya sebagai seorang taza, Daigil mampu mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah. Berkat pencapaiannya itu, kini cita-cita Daigil menjadi sultan pun mulai terlihat. Saat Daigil akan pergi keluar, seorang wanita telah menunggunya, di mana wanita ini bernama Wo Jion. Jion merengek karena Daigil selalu mengalahkannya hingga membuat uangnya habis. Mengetahui Daigil seorang taza, Jion meminta Daigil untuk mengajarkannya bermain watu. Dalam pengaruh miras oplosan, Daigil mengajarkan Jion bermain watu, bahkan Jion memberitahu bahwa ia tidak memiliki pasangan. Mendengar itu, Daigil langsung tancap gas dan mereka saling tindih satu sama lain. Saat sedang rapat, adik Kojang yang bernama So berinisiatif untuk membuat Jion mengalami kekalahan hingga 1 miliar agar dia kapok berjudi. Karena itu dirasa belum cukup, akhirnya mereka memutuskan untuk membuat Jion kalah hingga 3 miliar. Dan pemain yang akan melawan Jion yaitu Daigil. Nantinya mereka juga akan bekerja sama dengan teman Jion yang bernama Madam Song. Untuk taktik bermainnya, mereka akan mengalah lebih dulu hingga ketika sudah mencapai limit, mereka akan membalikan keadaan dan menguras semua uang Jion. Kesempatan terakhir mereka memberikan kemenangan kepada Jion yaitu sebesar 400 juta sebelum mereka membalikan keadaan. Daigil yang sudah dimabuk cinta mendatangi Jion dan membeberkan semua rencana Kojang yang akan membuatnya bangkrut. Setelah 3 minggu tidak ada kabar dari Jion, tanpa sepengetahuan Daigil, ternyata ia datang untuk berjudi kembali dan itu membuat Daigil sangat terkejoet. Dalam permainan seperti biasa, mereka melakukan trik taza untuk mengganti kartu, bahkan mempertaruhkan semua uang yang ada. Namun betapa terkejutnya mereka semua setelah mengetahui kartu Jion lebih tinggi dari mereka, yang membuat Jion memenangkan permainan tersebut. Karena Kojang bangkrut dari permainan terakhir yang tidak berjalan sesuai rencana, kini Charlie dan Daigil tidak lagi bekerja untuk Kojang. Kemudian Charlie mengajak Daigil untuk bermain kembali melawan seorang sultan bernama Dongsik di kasino miliknya. Dalam ruangan pribadi itu, Dongsik mengajak keponakannya bermain bersama dan wanita itu adalah Mina. Yap, Mina yang dulunya gadis biasa bahkan membenci kakaknya karena berjudi, kini ia malah ikutan berjudi dengan setelan ala-ala kupu-kupu malam. Dari awal Daigil selalu memenangkan permainan, bahkan Dongsik pun tak mampu menahan kentutnya. Setelah peristiwa kentut tadi, kini Dewi Fortuna berpihak kepada Dongsik yang membuat Daigil mengalami kekalahan yang sangat besar, bahkan ia berhutang kepada Dongsik. Tanpa Daigil sadari, ternyata Kojang telah mengetahui bahwa ia punya hubungan pribadi dengan Jion, maka dari itu Kojang meminta bantuan Dongsik untuk membuat Daigil bangkrut. Di suatu malam beberapa orang menculik Daigil hingga ketika dia bangun, ternyata salah satu ginjalnya sudah diambil oleh seseorang. Dan semua itu adalah perbuatan Dongsik. Hal itu ia lakukan sebagai cicilan hutang Daigil yang sangat banyak, bahkan Dongsik juga mengambil semua asetnya dan itu masih belum cukup untuk membayar hutang Daigil. Beberapa hari setelah itu ternyata Kojang ditangkap oleh polisi dan kasinonya juga disegel. Daigil yang sudah tidak memiliki apa-apa mencoba untuk memakan sisa-sisa makanan agar dia dapat bertahan hidup. Tak lama kemudian Mina mendatangi Daigil dan mengajaknya untuk makan di luar. Di sana Mina memberikan sebuah tas berisikan sejumlah uang, di mana uang tersebut ia dapatkan dari hasil menjual Daigil kepada Dongsik. Mina mengungkapkan bahwa ketika ia membuka jendela agar aroma pedas kentut Dongsik dapat keluar, saat itulah Charlie menukar kartu milik Dongsik. Dan kesimpulannya, Charlie telah bekerja sama dengan Dongsik untuk menjebak Daigil. Siang harinya Daigil menerima saran Mina meninggalkan kota tersebut. Dan seperti biasa, kini Daigil kembali bermain judi di sebuah kasino mini. Namun salah satu pemain mengetahui bahwa Daigil melakukan kecurangan sehingga mereka memaksa Daigil membuka kartunya. Dan kalian ingat pria ini? Ya, dia adalah Guang, pria yang di awal film. Guang menyelamatkan Daigil dengan menukar kartunya agar mereka melepaskan Daigil. Daigil kemudian mengejar Guang karena ia tahu bahwa Guang telah mengganti kartunya untuk menyelamatkan dirinya. Namun Guang yang berpura-pura polos, dengan terpaksa Daigil memberikan uang seolah-olah mereka bekerja sama dalam permainan tadi. Setelah kejadian semalam, kini Daigil dan Guang sedikit lebih akrab, bahkan mereka bermain watu bersama. Dan betapa terkejutnya Daigil karena ternyata Guang lebih hebat darinya. Lalu Daigil pun meminta Guang untuk menjadikannya murid.
Guang kemudian memberikan sedikit tips di mana jika lawan mengerutkan keningnya, maka kartunya jelas tidak bagus. Selanjutnya, jika ia melihat ke atas sambil bicara, berarti dia sedang berbohong. Dan jika pupil matanya membesar, maka sudah dapat dipastikan kartunya bagus, begitupun sebaliknya. Kemudian Guang bermain dengan orang bengkel setempat dengan mengajak Daigil sebagai supporter. Melihat salah satu kartu ditandai, Guang berpura-pura meminjam Zippo sambil mengambil kartu tersebut tanpa diketahui oleh lawan. Setelah itu, Guang menyuruh Daigil ke Alpha untuk membeli sesuatu sekaligus memberikan kartu yang ia ambil sebelumnya. Hari berikutnya, Daigil ikut bermain bersama mereka di mana Guang mengetahui bahwa lawannya telah memasang kamera dengan mikrofon kecil di telinganya. Sehingga Guang menggunakan alat pelembab udara yang membuat mikrofon lawannya tidak berfungsi. Dan lagi-lagi mereka berhasil memenangkan permainan tersebut karena Daigil berhasil menipu lawannya dengan mengecilkan pupil mata seolah-olah kartunya tidak bagus. Namun ia memasang taruhan all-in. Hari ketiga mereka kembali bermain dengan lawan yang sama. Kini lawan tersebut menggunakan meja yang dapat melihat semua kartu. Tapi lagi-lagi entah dari mana dia tahu karena Guang mematikan colokan di meja tersebut. Setelah membuat bangkrut pemilik bengkel, kini Daigil dan Guang mancing mania di Kali Ciliwung. Hingga tak lama kemudian salah seorang lawan mereka mendatangi Daigil dan Guang. Dan ternyata pria ini telah bekerja sama dengan Guang untuk mengalahkan si pemilik bengkel. Pria ini juga telah membocorkan trik orang-orang bengkel tersebut. Singkat cerita, saat di perjalanan tiba-tiba Daigil hampir saja menabrak Charlie yang sedang dikejar oleh segerombolan orang. Kemudian Daigil menghampiri Charlie dan mengungkapkan kekecewaannya karena Charlie telah menjualnya kepada Dong-sik. Charlie menjelaskan bahwa itu ia lakukan karena ia cemburu dengan pencapaian Daigil yang lebih sukses darinya. Dan Charlie juga mengungkapkan bahwa sebenarnya tujuan Direktur So yang merupakan adik dari Kojang bukanlah membuat Jion bangkrut, melainkan ia ingin membuat kakaknya sendiri yang bangkrut. Setelah itu, Daigil pergi ke kasino milik Ryong karena berdasarkan kabar dari Charlie, Mina telah dijual oleh Dong-sik kepada Ryong. Di sana, Daigil meminta Ryong untuk menjual Mina kepadanya dengan uang yang diberikan Mina sebelumnya. Tapi tidak semudah itu karena Daigil harus bermain satu putaran dengan Mina dengan aturan yang menang tangannya akan dipotong. Dan benar saja, Daigil yang memenangkan permainan tersebut dengan sportif menancapkan pisau di tangannya. Ketika mereka akan pergi, Ryong mengatakan bahwa uang tersebut belum termasuk bunganya, sehingga ia meminta Daigil untuk membayar bunga sebesar 500 juta. Tiba-tiba Guang datang lalu membayar semua bunga tersebut dengan uang di tabungannya. Malam harinya Guang menceritakan kepada Daigil bahwasanya ada 3 orang yang seperti hantu dalam bermain watu, di mana dari ketiga orang tersebut hanya ada satu yang masih hidup, yaitu Akwi. Sekaligus dialah orang yang memotong tangan Guang di film pertama. Guang memperingatkan Daigil agar dia tidak bertemu dengan Akwi. Saat makan malam, Mina menceritakan bahwa kakaknya pernah bekerja untuk Ryong. Suatu hari Guang Chul dijebak oleh Dong-sik sehingga dia berhutang kepada Dong-sik. Dan untuk membayar hutang tersebut, Dong-sik meminta Mina bekerja untuknya. Mengetahui adiknya dijadikan wanita pengeceritan, tanpa sengaja Guang Chul memukul pria itu hingga tewas yang membuatnya mendekam di penjara. Setelah mengetahui Mina dijual oleh Ryong, Dong-sik mengancam akan mendonorkan mata Ryong jika dia tidak bisa menemukan keberadaan Mina. Di sisi lain, sepulangnya dari mall, Daigil, Guang dan Mina dihampiri oleh seseorang yang meminta mereka menyerahkan Mina kepada bosnya. Daigil mencoba melawan, namun pria itu lebih terlatih darinya. Bahkan ketika Mina dan Guang Chul meminta bantuan beberapa orang, pria itu dapat dengan mudah mengalahkannya. Untuk menyelamatkan Daigil dan Mina, Guang mengorbankan nyawanya dengan menjatuhkan diri bersama pria tersebut hingga mereka berdua tewas. Mina dan Daigil kemudian menemui teman Guang Chul untuk menjalankan sebuah rencana sekaligus mengajak mereka bekerja sama. Mereka berdua bernama Joe dan Benji, dan mereka adalah orang yang ahli dalam persoalan investigasi. Daigil menawarkan jika mereka berhasil dalam menjalankan rencana ini, maka Joe dan Benji akan mendapatkan masing-masing 1 miliar. Rencana dimulai di mana Joe bermain dengan Madam Song hingga membuatnya bangkrut. Setelah itu, Joe meminjamkan uang kepada Madam Song, lalu Joe berpura-pura bekerja sama dengannya. Mina pun memberikan kemenangan kepada Madam Song.
Untuk permainan selanjutnya, Madam Song yang terlalu percaya dengan Jo memasang taruhan all-in setelah mendapatkan informasi bahwa kartu Mina lebih kecil darinya. Ketika Madam Song di atas angin, Mina mengambil semua uang tersebut dan menyuruh Madam Song untuk membuka kartunya sendiri. Rencana selanjutnya, Mina memanfaatkan Madam Song agar mereka dapat bermain dengan So. Sebelum itu, Benji menukar kartu yang disediakan oleh So. Jika suatu saat ia menukar kartu dalam permainan, maka itu akan jadi senjata makan tuan baginya. Dan benar saja, setelah menukar kartunya, mereka semua terkejut terheran-heran karena Mina selalu memenangkan setiap putaran. Total semua kekalahan yang dialami oleh So yaitu sebesar 2.668 juta won. Sementara uang yang dia miliki hanya 200 juta won, sehingga So berhutang 2,5 miliar kepada Mina. Mina mengatakan bahwa uang yang ia gunakan adalah milik pamannya, yang tak lain adalah Kojang, kakak yang telah dikhianati So dan istrinya. Kojang menyuruh seorang dokter yang ia bawa untuk mentaksir berapa harga dari semua organ tubuh So dan istrinya agar dapat membayar semua hutang tersebut. Rencana berikutnya, Daegil menemui Jiyeon sekaligus mengajaknya bekerja sama dan membujuk Dong-sik agar mau bermain dengan Jo. Namun ketika Jiyeon membujuk Dong-sik, ternyata ia telah menyadari bahwa dalang dibalik semua ini adalah Daegil. Akhirnya Dong-sik menolak tawaran Jiyeon. 장 사장님, 부자 아니에요? Setelah itu Dong-sik mengumpulkan semua uangnya dan menyimpannya di suatu tempat. Tanpa ia sadari, Daegil dan kawan-kawan telah mengikutinya dan berniat melaporkan Dong-sik ke media dan membuat Dong-sik jadi buronan. Setelah pekerjaannya selesai, Daegil dan Mina menemui Jiyeon untuk memberikan bagiannya. Melihat Daegil telah memiliki kekasih, jiwa pelakor Jiyeon meronta-ronta mengajak Daegil untuk pergi bersamanya. Karena Daegil menolak, Jiyeon pun meninggalkan mereka dengan wajah yang sangat kusam. Di perjalanan, Daegil mendapat telepon dari Dong-sik meminta Daegil untuk membawakan sejumlah uang jika tidak ingin Jo dan Benji tewas. Sesampainya di sana, Daegil mengancam akan membakar uang tersebut jika Dong-sik tidak melepaskan Jo dan Benji terlebih dahulu. Namun, Dong-sik menyiram Jo dan Benji dengan bensin sehingga kesepakatan diambil di mana mereka akan bertransaksi di tengah. Mengetahui dirinya telah ditipu oleh Daegil, Dong-sik pun mengejarnya dan terjadilah aksi kejar-kejaran yang akhirnya Dong-sik berhasil menabrak mobil mereka. Ternyata Jiyeon mengkhianati Daegil dengan memberikan semua informasi tentang Daegil kepada Dong-sik. Hal itu ia lakukan karena cemburu melihat Daegil bersama wanita lain. Tuh kan, cuma gara-gara cinta loh. Aduh, nekat emang. Jiyeon memang benar-benarlah wanita pengkhianat karena di sini dia juga mengkhianati Dong-sik dengan membayar orang suruhan Dong-sik untuk menghajarnya. Sekaligus kini Ryong bekerja untuk Jiyeon. Kali ini Jiyeon mendapatkan karma karena Ryong memberikan minuman yang telah dicampuri dengan obat bius kepadanya, lalu membuang Jiyeon ke tempat sampah. Tepat sekali, buanglah sampah pada tempatnya. Meskipun dia cantik sih, tapi sayang. Singkat cerita, Ryong membawa uang tersebut ke tempat seorang taza yang bernama Agwi. Yap, dia adalah orang yang telah memotong tangan Gwang di film pertama. Ryong mengatakan bahwa uang itu ia dapatkan dari hasil bermain watu. Agwi yang tidak percaya sepenuhnya memeriksa koper tersebut, lalu ia menemukan sebuah pelacat. Tak lama kemudian, Daegil bersama Gwang Chul pun datang untuk mencari keberadaan Dong-sik. Setelah sedikit ngobrol, Dong-sik pun muncul yang membuat Daegil tak mampu menahan emosinya. Dan disinilah Daegil mengetahui bahwa Arman Maulana itu ternyata Agwi. Sadar mereka semua memiliki dendam satu sama lain, Agwi menyuruh mereka untuk bermain watu sekaligus dia juga akan ikut. Dimana yang menang akan mendapatkan uang sekaligus kepala orang yang kalah jika mereka menginginkannya. Minimal uang yang akan mereka pertaruhkan yaitu sebesar 2 miliar won. Setelah semuanya sepakat untuk melakukan permainan dengan taruhan mengerikan tersebut, Dong-sik meminjam uang dengan menggadaikan Jiyeon. Karena Jiyeon juga memiliki dendam, maka dari itu dia menawarkan diri untuk membantu Dong-sik dalam permainan tersebut. Sementara Daegil meminjam uang kepada Kojang untuk melakukan permainan itu. Sebelum pergi, seperti saat pertama kali bertemu, Kojang meramal Daegil di mana dia melihat bahwa Daegil akan memiliki umur yang panjang asalkan meninggalkan judi. Di tengah salju mengundang, mereka semua datang ke tempat Agwi untuk melangsungkan permainan.
Sebelum permainan dimulai, Jion memberikan kartu yang ia beli dari Alpha dan akan diganti setiap putaran agar tidak ada kecurangan menandai kartu dengan kuku. Kemudian mereka bermain tanpa menggunakan sehelai benang pun agar tidak ada yang menyembunyikan kartu di lengan bajunya. Selanjutnya, mereka bermain hanya menggunakan satu tangan. 뭐야 분위기 왜 이래? 샹냥. Putaran pertama, Mina menaikkan taruhan dan itu diterima oleh Agwi. Setelah kartunya dibuka, Agwi memenangkan putaran tersebut. Berikutnya, giliran Dongsik memenangkan putaran itu, lalu Jion memberi kode kepada Daegil bahwa kacamata yang digunakan oleh Dongsik bukanlah kacamata biasa. Setelah mengingat perkataan dari Guang tentang mata seorang Taza, seolah-olah pandangan Daegil dapat menembus kartu tersebut dan mengetahui semua kartu lawannya. Dan betapa terkejutnya Daegil dan Dongsik karena setelah Agwi membuka kartunya, ternyata berbeda dengan yang mereka lihat. Kemudian Agwi membuka semua kartu mereka sambil menebak dan membuktikan bahwa kartu yang dibawa oleh Jion ternyata sudah disusun sesuai rencana. Jion mengatakan bahwa kartu itu diberikan oleh Dongsik kepadanya, namun mereka semua mengabaikan sehingga hanya ia sendiri yang tereliminasi. Saat permainan kembali dilanjutkan, Daegil memberi kode kepada Mina untuk memotong kartu sesuai yang ia inginkan. Setelah itu, Daegil meminta Mina membakarkan rokoknya sambil menyelipkan satu kartu di cangcut Mina. Namun itu tidak berjalan mulus karena sebagai seorang Taza, Agwi mengetahui trik yang dilakukan oleh Daegil. Seperti biasa, Agwi menebak semua kartu sekaligus mempertaruhkan semua uang dan kepalanya jika kartu Daegil yang paling tinggi dari mereka semua. Begitupun dengan Dongsik juga mempertaruhkan semua uang dan kepalanya bahwasanya Daegil menyelipkan kartu ke dalam cangcut Mina. Kemudian untuk menyangkal tudingan mereka, Daegil dan Mina juga ikut mempertaruhkan semua uangnya. Dan sebelum kartunya dibuka, Daegil mengatakan bahwa dulunya Agwi melakukan hal yang sama sehingga tangannya dipotong. Mendengar itu, Agwi pun terkejut dan menanyakan apa hubungan Daegil dengan Goni. Tanpa menjawab, Daegil menyuruh Ryong untuk membuka kartunya dan benar saja kali ini tebakan Agwi meleset. Kemudian untuk membuktikan bahwa di dalam cangcut Mina tidak ada kartu, maka dengan senang hati dia membuka cangcutnya. Tapi bagian ini saya sensor karena sudah pasti dolar kuning. Karena sikap sportif yang tidak dimiliki oleh Dongsik, dia pun menyuruh Ryong untuk menembak Daegil. Begitupun dengan Agwi yang berdalih bahwasanya Goni, paman Daegil, memiliki hutang kepadanya. Sehingga Yap, Dongsik pun tewas dengan cara yang sangat mengenaskan karena dalam kegelapan Guangchul berhasil menembak headshot kepalanya. Namun sayang, Guangchul juga mendapatkan luka tembak di bagian perut. Dan entah apa yang ada di pikiran Guangchul karena ia membawa semua uang tersebut lalu melarang Daegil dan Mina mengikutinya. Beberapa hari setelah itu, liputan siang mengabarkan telah ditemukan mayat seorang pria yang tewas di tengah hutan dan pria tersebut adalah Guangchul. Sementara di rumah, Mina menanyakan kepada Daegil kemana dia menyembunyikan kartu saat bermain sebelumnya. Dan ternyata kartu itu telah ditelan oleh Daegil tapi adegannya tidak diperlihatkan sehingga kita tidak mengetahui bagaimana cara ia melakukannya. Tak lama kemudian seorang kurir JNT mengantarkan paket berupa surat dari Guangchul sebelum ia meninggal. Dalam surat itu, Guangchul menyuruh Mina untuk mengikuti jalan yang ada di peta yang ia buat. Dan ternyata peta itu menunjukkan di mana tempat Guangchul menyimpan uang yang ia ambil sebelumnya untuk diberikan kepada Mina. Guangchul berharap dengan uang itu Mina dan Daegil dapat menjalani hidup baru mereka. Dan film pun tamat. Lalu. Terima kasih buat kalian yang sudah bersedia menyaksikan video ini sampai akhir. Untuk itu, saya pria banyak kesibukan namun masih pengangguran, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara. Kamsahamnida.